Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali ya dalam paparan untuk kuliah pada hari ini, statistika ya, terkait dengan materi baru kita yaitu distribusi Poisson. Adik-adik, ini berbeda dari distribusi sebelumnya, binomial ya. Nanti adik-adik akan temukan perbedaannya dari sisi tidak hanya rumus tapi juga kegunaan atau penentuan soal menggunakan Poisson atau binomial. Baik adik-adik, perhatikan aja untuk ciri-cirinya. Baik, ini penemunya ya, distribusi Poisson ditemukan oleh Simon Poisson ya, tahun 1837. Ini salah satu tokoh idola ya. Semestinya adik-adik ini adalah tokoh idolanya adik-adik selain dari bintang penyanyi Korea, mestinya juga ini menjadi tokoh idola adik-adik. Poisson ini juga telah menelurkan sekitar 300 atau 400 jurnal ilmiah terkait dengan pengembangan matematika. Luar biasa. Jadi distribusi Poisson ditemukan pada saat beliau merenung. Ini bedanya ya. Pada saat kita merenung, kita nggak dapat apa-apa, tapi kalau beliaunya merenung, dapat rumus satu. Ya. Nah, distribusi Poisson, kata kuncinya adalah independen. Saya berikan ya penjelasan langsung pada contoh sebagaimana biasanya ya untuk mempermudah pemahaman. Ciri-ciri dari independen itu adalah banyaknya kesuksesan terjadi dalam satu selang. Ini tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh selang lainnya. Nah, maksudnya adalah misalkan kejadian yang ada di Jawa Timur, partai pemenang politik di Jawa Timur ini akan berbeda dengan pemenang partai politik di Jawa Tengah. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tapi tidak saling mempengaruhi. Kemudian kedua adalah probabilitas sukses dalam satu daerah atau selang yang kecil tidak tergantung banyak sukses di luar selang tersebut. Contohnya adalah partai pemenang di Jember, katakanlah, ini akan berbeda dengan partai pemenang di Jawa Timur atau tingkat provinsi. Ya, jadi ini akan ada dipahami ya. Jadi tidak ada ketergantungan satu sama lainnya. Kemudian peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam daerah yang sempit diabaikan. Kalau misalkan satu daerah itu sangat kecil sekali, bahkan mungkin populasinya barangkali tidak signifikan untuk kegiatan distribusi Poisson ini, maka bisa diabaikan. Nah, ini rumusnya ada di. Jadi kata kunci dari rumus ini adik-adik lihat saja di soal. Ya, saya langsung aja ya ke penerapannya ya supaya nanti mempermudah pemahaman adik-adik. Dilihat di soal apakah ada kata-kata rata-rata. Nah, kalau ada kata-kata rata-rata berarti itulah lambda. Ya adik-adik ya, itu lambda. Tetapi kalau di soal itu tidak ada kata-kata rata-rata, berarti adik-adik maka menjumpai atau menemukan value atau nilai N, kemudian value atau nilai P. N sendiri, sebagaimana kemarin itu telah disampaikan, adalah jumlah sampel. Kemudian P adalah probabilitas dari yang berhasil. Kemudian E itu adalah epsilon, ya, 2,71828. Kemudian X ini adalah target atau keberhasilan yang diharapkan, ya, X-nya. Seperti kemarin tuh ya, kemarin tuh yang pada saat kita sampaikan itu binomial, jumlah melemparnya itu 10, tetapi target untuk bisa keluar kepala 5. Nah, maka X-nya adalah 5. Sama seperti ini ya modelnya ya, adik-adik. Nah, kemudian distribusi binomial ini kita lihat aja dulu sudah ya. Kata kuncinya adalah tak terbatas. Jadi, tak terbatas itu maksudnya adalah penjelasan dan contoh kasusnya ini bisa dari milimeter sampai kilometer. Rentang waktunya bisa detik sampai tahun.
Tetapi bedanya antara Poisson dengan binomial ya, ini tidak terbatas. Kadang-kadang kita bisa temukan perbedaan itu dari ciri-ciri soalnya. Katakanlah misalkan ya, nilai kenapa kok di sini nilai P-nya itu sangat kecil sekali. Ini contohnya kalau di distribusi eh, Poisson, nilai P-nya itu sangat kecil sekali. Ya, kenapa kok sangat kecil sekali? Karena contohnya nih, ya jumlah nomor HP yang salah sambung yang masuk ke HP kita itu selama 3 jam. Jarang sekali kan kalau HP salah sambung. Kemudian jumlah mahasiswa yang terlambat selepas 30 menit kuliah dimulai. Saya kira jarang sekali ya, karena keterlambatan kita tentukan 15 menit. Kalau lebih dari 30 menit sangat jarang. Ada orang mahasiswa yang masuk di kelas ya pada saat sebelum pandemi lepas dari 30 menit. Ada tapi sangat jarang ya. Kemudian misalkan katakanlah jumlah kata yang salah dalam satu lembar tulisan itu juga sangat jarang ya karena kita ada auto correct atau auto text ya. Nah, seperti itu modelnya. Nah, ini kita langsung ke latihan soal aja. Nah, ini ya. Adik bisa baca, bisa termati. Seseorang yang akan menjual mobil mewahnya memasang iklan pada suatu surat kabar yang dapat mencapai 100.000 membaca di Hawaii ya. Hawaii adalah negara yang mungkin barangkali di situ katakanlah memang populasi penduduknya sangat kecil tetapi memang selektif ya. Biasanya orang kaya-kaya. Biasanya yang mendirikan properti di situ adalah sudah punya properti tempat lain ya. Catatan prestasi, nilai probabilitas bahwa ada yang membaca kemudian berminat ya. Probabilitasnya adalah 1/50.000. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini sudah merujuk pada binomial. Mengapa? Karena nilai B-nya sangat kecil sekali. 1/50.000. Jika dari 100.000 oplahnya itu ya, pembaca ada 2 orang berminat. Nah, ini juga bisa kita pelajari. Ini nilai B-nya. Kemudian nilai apa tadi? Ini nilai N-nya. Maka lambda sama dengan N kali P. P kali N, 2. Ya kan? Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, ini ya. Ini adalah nilai X-nya ya. Yang kita harapkan ya, nilai X-nya 2. Nah, kita bisa langsung pada kalkulator ya. Ini rumusnya ya, lambda pangkat X kemudian epsilon pangkat min lambda dibagi X faktorial. Saya coba menghitung ini dulu ya. Epsilon E pangkat min lambda. Nah, pertama adalah untuk menghitung ini ya, kan berarti nanti E pangkat min 2. Ya enggak? Kalau E pangkat min 2 caranya adalah kita klik dulu 2, kemudian kita klik ini sehingga menjadi min 2. Ya kan? Kan ini E pangkat min 2 kan? Nah, min 2. Kalau sudah, adik-adik tekan shift, kemudian tekan len. Nah, muncul ini. E pangkat X ya. Nah, kemudian setelah itu sama dengan. Hasilnya adalah 0,1353. Ya, adik-adik jadi shift ini kuning, ini munculkan rumus atau eksekusi yang ada pada tulisan kuning. Ya, nah kemudian lebih enak lagi kita tentukan yang lain juga. Lambda pangkat X berarti 2 pangkat 2. Gimana cara hitungnya kalau 2 pangkat 2? Kita klik 2, kemudian Y pangkat X, kemudian klik lagi 2. Sama dengan hasilnya 4. Kemudian kalau X faktorial ya atau 2 faktorial, caranya adalah kita klik 2, kemudian shift, kemudian 4 ya. Akan muncul nanti ya hasil eksekusi dari n faktorial. 2 faktorial adalah 2 ya kan? 2 kali 1 kan 2. Oke. Nah, jadi persen Poissonnya adalah 4 kali tadi itu ya, kita dapatkan 0,1353 kemudian dibagi 2 ya, 4 kali 0,1353 dibagi
2. Hasilnya adalah 27,06%. Jadi kemungkinan ya ada 2 orang peminat itu tadi yang akhirnya jadi membeli ya. Itu kemungkinannya adalah 27,06%. Ya. Ini sangat mudah sekali Adik-adik. Untuk latihan soalnya dan sebagainya nanti saya share secara khusus ya. Baik, selamat belajar. Jaga kondisi kesehatan selalu.